Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 atau disingkat ASAS semester 1 pada sekolah dasar negeri atau swasta atau madrasah ibtidaiyah pada tahun ajaran 2025-2026. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Dan nanti untuk ujian asesmen sumatif akhir semester 1 pada tahun ajaran 2025-2026 ini akan dilaksanakan sekitar akhir atau awal bulan Desember tahun 2025. Tentunya disesuaikan dengan lembaga kalian masing-masing. Oleh karena itu, bagi kalian, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Dalam Al-Quran terdapat surat Ad-Duha. Lafat pada Ad-Duha ayat 2 adalah Awad-Duha, B. Walaili idha saja, C. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, D. Alam yajidka yatimang fa'awa. Ya, sahabat belajar semuanya, surat Ad-Duha itu kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi jelas sekali di sini ayat yang kedua adalah wadduha walaili idha saja. Begitu sahabat belajar semua sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal yang nomor 2. Potongan surat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatimang fa'awa. Terdapat bacaan qalqalah yang jumlahnya ada A1, B2, C3, D4. Baik sahabat belajar semuanya, di sini ada tulisan Alam yajidka yatimang fa'awa. Bacaan qalqalahnya adalah ini ya. Ada bacaan dal sukun. Ini merupakan bacaan qalqalah karena huruf qalqalah ada kof, to, ba, jim, dal dan di sini ada dal sukun. Maka di sini ada bacaan qalqalah jumlahnya ada satu sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 3. Surat Ad-Duha di dalam Al-Quran tergolong surat A. Madaniyah, B. Makkiyah, C. Mesir, D. Palestina. Ya, sahabat belajar semuanya, surat Ad-Duha ini di dalam Al-Quran tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Ya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersyukur atas rahmat Allah SWT. 2. Bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy. 3. Terbitnya matahari di waktu pagi. 4. Larangan menghardik anak yatim. Pesan pokok surat Ad-Duha dinyatakan dengan nomor A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C1, 3, dan 4, D1, 2, dan 4. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini. Pesan pokok dari surat Ad-Duha. 1. Bersyukur atas rahmat Allah, ini benar. Kemudian 2. Bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy. Ini ada di surat, bukan surat Ad-Duha. Jadi ini bukan jawaban. 3. Terbitnya matahari di waktu pagi ya, wadduha lah itu sahabat belajar semua. Selanjutnya 4. Larangan menghardik anak yatim. Lah ini juga merupakan bagian dari pokok surat Ad-Duha. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4.
Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Kemudian sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 5. Jumlah Asmaul Husna yang wajib diketahui ada A97, B98, C99, D100. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini jumlah Asmaul Husna yang wajib diketahui ada 99. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya di sini Al-Ghafar. Akar katanya berasal dari kata ghafaro yang artinya A menutup, B menatap, C menitip, D menata. Ya, sahabat belajar semuanya, kata ghafaro itu artinya yaitu menutup. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 7. Arti dari Asmaul Husna As-Somad adalah A. Allah mengampuni semua dosa hambanya. B. Allah tempat meminta ampunan. C. Allah adalah zat tunggal. D. Allah tempat bergantung semua makhluk. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini arti dari Asmaul Husna As-Somad itu adalah Allah tempat bergantung semua makhluk. Jadi jawaban yang benar adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 8. Al-Wahid artinya tunggal. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Wahid adalah A. Selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. B. Memaafkan kesalahan orang lain. C. Memiliki rasa dendam. D. Meninggalkan maksiat. Ya, sahabat belajar semuanya di sini arti kata dari Al-Wahid tunggal. Kemudian perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Wahid adalah selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 9. Ya, merasa telah berbuat salah, maka ia berani menyatakan penyesalan. Pernyataan di atas termasuk ciri orang A. Pengecut, B. Jago bela diri, C. Kesatria, D. Percaya diri. Ya, sahabat belajar semuanya di sini adalah merasa telah berbuat salah, kemudian berani menyatakan penyesalan. Ini merupakan ciri dari orang yang kesatria. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya kita ke soal nomor 10. Seorang hidupnya penuh dengan maksiat, hampir tidak pernah beramal soleh. Ia meninggalkan 1 bulan setelah menganiaya tetangganya. Ia belum sempat menyatakan penyesalan. Akibat buruk dari orang tersebut adalah A. Akan mencari anak dan keluarga. B. Menanggung dosa orang yang dianiaya. C. Memohon ampun kepada Allah. D. Menyalahkan setan yang telah menggodanya. Ya, karena di sini orang tersebut menganiaya seseorang, maka di sini orang tersebut akan menanggung dosa orang yang dianiaya kalau kita belum sempat bertaubat, kemudian belum meminta ampun atau minta maaf kepada orang yang dianiaya. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Soal nomor 11, syarat dan adab memberi maaf yang baik adalah A. Mengucilkan orang bersalah, B. Meminta imbalan, C. Menaruh dendam, D. Tidak menuntut denda atau syarat. Ya, kalau kita di sini syarat dan adab memberi maaf yang baik itu tidak menuntut denda atau syarat seperti itu. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya kita ke soal nomor 12. Ya, pernyataan yang menunjukkan syarat memberi maaf adalah A. Mengakui kesalahan, B. Mencari alasan, C. Menyalahkan orang lain, D. Tetap membela diri sendiri. Ya, sahabat belajar semuanya, pernyataan yang menunjukkan syarat memberi maaf itu mengakui kesalahan ya, seperti itu ya, sahabat belajar semuanya. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Kemudian soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ya.
Satu, segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Dua, segala sesuatu atau kegiatan yang belum diizinkan tapi dibolehkan oleh umat Islam untuk digunakan. Tiga, segala sesuatu yang diperjualbelikan dan diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Empat, segala sesuatu atau masalah yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk diselesaikan. Definisi halal dinyatakan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Ya, sahabat belajar semuanya, definisi dari halal. Hal itu adalah segala sesuatu ya atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, soal nomor 14. Sumber utama hukum halal dan haram adalah A. Al-Quran Al-Karim, B. Al-Hadis atau As-Sunnah, C. Fatwa ulama, D. Undang-undang. Ya, sahabat belajar semuanya, sumber utama hukum halal dan haram itu yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Quranul Karim. Jadi jawabannya adalah. Adapun yang kedua itu adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Namun yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya kita ke soal nomor 15. Halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sikap seorang muslim adalah harus yakin dan A. Percaya bahwa Allah Maha Tahu yang baik dan yang buruk untuk manusia. B. Semangat mengamanatkan hukum halal dan haram dari Allah SWT. C. Tetap teguh pendirian untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. D. Percaya diri untuk menjaga hukum dan perundang-undangan. Ya, sahabat belajar semuanya di sini halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sikap seorang muslim harus yakin, kemudian dan di sini kaitannya dengan halal dan haram bahwa kita harus semangat mengamanatkan hukum halal dan haram dari Allah Subhanahu wa taala karena yang ditanyakan ada kaitannya dengan halal dan haram. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Ya, berikut ini yang terpenting dilakukan jika membeli produk makanan oleh seorang muslim adalah A. Memperhatikan harga yang tertera pada kemasan barang. B. Memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi. C. Kandungan bahan dan penjelasan cara pengolahan. D. Merek dan bentuk kemasan yang menarik dan trendy. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang terpenting jika dilakukan membeli produk makanan, maka kita harus memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 17. Berikut ini makna dari nama Abu Bakar adalah A. Orang yang masuk Islam dengan ikhlas. B. Bapak yang segera memeluk Islam. C. Bapak dan putrinya menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Laki-laki dewasa yang memeluk Islam. Ya, sahabat, belajar semuanya di sini. Abu Bakar adalah artinya yaitu bapak yang segera memeluk Islam. Seperti itu, sahabat belajar semuanya. Karena kita ketahui bersama bahwa Abu Bakar itu salah satu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam di awal-awal Rasulullah menyebarkan agama Islam seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Berikutnya soal nomor 18. As-Siddiq gelar yang diberikan Allah melalui Rasulullah SAW karena Abu Bakar A. Orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Lebih dulu membenarkan Muhammad sebagai utusan Allah. C. Menyetujui rencana Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. D. Rela menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Ya, sahabat belajar semuanya, Abu Bakar itu mendapat gelar Asyiddiq. Karena apa? Karena
Abu Bakar tersebut adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, membangkitkan kepercayaan diri muslimin saat Rasulullah SAW wafat. Dua, membangun lembaga kepolisian dan militer untuk keamanan negara. Tiga, berhasil mengumpulkan Al-Quran dengan menugaskan Zaid bin Sabit. Empat, membuat peraturan pengelolaan keuangan negara. Lima, menegakkan kewajiban dan membayar zakat. Jasa kekhalifahan Abu Bakar ditunjukkan pada nomor A13 dan 5, B12 dan 4, C13 dan 4, dan D12 dan 5. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini. Yang merupakan jasa Khalifah Abu Bakar ditunjukkan pada nomor, kita lihat yang pertama. Membangkitkan kepercayaan diri muslimin saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini benar. Kemudian membangun lembaga kepolisian dan militer untuk keamanan negara. Ini, ya ini sahabat belajar semuanya. Kemudian, tiga, berhasil mengumpulkan Al-Quran dengan menugaskan Zaid bin Sabit. Ini pada zaman Utsman, jadi ini bukan ya. Kemudian empat, membuat peraturan pengelolaan keuangan negara. Ini bukan. Kemudian menegakkan kewajiban dan membayar zakat, ini benar. Berarti ini satu, dua, dan lima. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 20. Ya, soal nomor 20. Setelah memeluk Islam, Umar mendapat gelar Al-Faruq yang artinya A, yang membenarkan kerasulan Muhammad SAW. B, menjamin dakwah Rasulullah secara terang-terangan. C, pembeda yang hak dengan yang batil. D, pemimpin orang-orang beriman. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini Umar itu mendapat gelar Al-Faruq. Al-Faruq artinya itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Baik, sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan ya. Kita cukupi sekian dulu. Dan nanti untuk pembahasan soal jawaban singkat dan uraian nanti akan kita bahas pada pembahasan soal-soal berikutnya. Untuk sementara kita cukupi sampai soal nomor 20, soal pilihan ganda. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.